Kurang kenceng nggih. Iki wae wis. Gini sing kendo. Ngerapa iki bae. Kalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki pembahasan dengan subtema, yaitu masih pada tema al-ilmu wal ulama. Jazakallah khair. Yakni pada sub bahasannya makila fil ilmi wal ulama, yakni riwayat-riwayat yang berbicara tentang ilmu dan para ulama. Nah, jim man yakra. فلينظر كيف يدخل. وقال أبو جعفر محمد بن رحمه الله والله لموت عالم أحب إلى إبليس من موت 70 عابدا. وقال أيضا رحمه الله عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد. وقال هلال بن خباب قلت لسعيد بن جبير رحمه الله ما علامة هالك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم. وقال ابن محيريز رحمه الله كنا نرى أن العمل أفضل من العلم ونحن اليوم إلى العلم أحوج منا إلى العمل. وقال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن مكحول رحمه الله قال ما لم ينفعه علمه ضره في الجهل. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله قال العلم إن لم ينفعك ضرك. وقال أيضا رحمه الله ليس العالم الذي يعرف الخير والشر، إنما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. وقال أيضا قال بعض الفقهاء كان يقال العلماء ثلاثة
alimun billahi wa alimun bi amrillahi wa alimun billahi wa bi amrillahi. Fa ammal alimu bi amrillah fa huwa alladhi ya'lamu sunnata wa la yakhafu Allah. Wa ammal alimu billahi fa huwa alladhi yakhafu Allah wa la ya'lamu sunnata. Wa ammal alimu billahi wa bi amrillahi وهو الذي يعلم سنة ويخاف الله فذاك يدعي عديما في ملكوت السماوات. Nah, apa yang dikatakan, apakah ilmu dan ulama itu? enggak, makilah fil ilmi wa yakni perkataan-perkataan tentang ilmu dan para ulama. Qala Muhammad ibnul Kadir rahimahullah, al-faqih adalah siapa yang masuk di antara Allah dan di antara ibadahnya, hamba-hambanya, dan di antara hamba-hambanya, maka dia melihat bagaimana, maka hendaknya ia memperhatikan bagaimana cara memasukinya. Iya. Bagaimana ia masuk antara Allah dan hamba-hambanya. Dan berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullah, demi Allah, kematian seorang alim lebih disukai iblis. Nah, lebih disukai oleh iblis daripada kematian 70 seorang ahli ibadah. Iya. Satu alim mati itu iblis gembiranya luar biasa, melebihi kematian 70 orang ahli ibadah. Dan berkata pula beliau rahimahullah, seorang alim yang diambil manfaatnya dengan ilmunya lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Nah. Berkata Hilal bin Khabbab, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, apa tanda dari bencana manusia, kebinasaan manusia? Maka berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, apabila sirnanya para ulama mereka. Iya, bila ulama mereka hilang. Dan berkata Ibnu Muhayriz rahimahullah, kami sekarang melihat bahwasanya beramal lebih utama dari ilmu. Kunna dulu kami berpendapat, memandang bahwasanya beramal lebih utama daripada berilmu. Dan sekarang kami melihat ilmu lebih dibutuhkan dari kami daripada beramal. Kita lebih butuh kepada ilmu daripada amal. Dan berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka kalian lihatlah, perhatikanlah, dari mana mereka, kalian mengambil agama kalian. Nah. Dan dari Makhul rahimahullah berkata, barang siapa yang ilmunya tidak bermanfaat, maka kejahilannya akan membahayakannya. Iya. Dan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, ilmu apabila tidak bermanfaat kepadamu maka akan membahayakanmu. Nah. Dan berkata pula beliau Sufyan bin Uyainah rahimahullah, bukanlah seorang alim yang mengetahui kebaikan dan kejelekan. Hanya saja seorang alim
mengetahui kebaikan maka dia mengikutinya, dan apabila dia mengetahui kejelekan maka dia menjauhinya. Berkata pula beliau, berkata sebagian fuqaha, dahulu dikatakan ulama itu ada tiga. Alimun billah, alim mengetahui tentang Allah. Yang kedua mengetahui tentang perintah Allah. Dan yang ketiga yaitu alim mengetahui tentang Allah dan tentang perintah Allah. Adapun seorang alim yang mengetahui perintah Allah, maka dia mengetahui sunnah namun tidak takut pada Allah. Dan adapun orang alim yang dia mengetahui tentang Allah, mengenal Allah, maka dia takut kepada Allah, tapi tidak mengetahui sunnah. Adapun orang alim yang mengetahui tentang Allah dan tentang perkara Allah, perintah-perintah Allah, maka dia mengetahui sunnah dan takut pada Allah. Maka yang demikian itu didoakan dengan doa keagungan, dengan doa keagungan di dalam kerajaan langit. Iya, nah, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Makila fil ilmi wal ulama, yaitu perkataan tentang ilmu dan tentang para ulama. Berkata Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, al-faqihu yadkhulu bainallah wa baina ibadih. Seorang yang faqih, yang faham agama, yang mengetahui ilmu dalam agama, dia itu masuk antara Allah dengan hambanya. Fal yandur kaifa yadkhul, maka hendaknya ia memperhatikan bagaimana dia masuk. Maksudnya, ketika seorang yang berilmu itu dia adalah jembatan antara Allah dengan hamba. Orang yang berilmu berkewajiban untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak Allah dan apa kewajibannya kepada Allah, dan dia juga harus mengetahui kewajibannya terhadap umat. Ketika dia berilmu, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, maka hendaknya dia tidak berberat sebelah, tidak hanya mengetahui hak-hak Allah tapi mengabaikan umat, sehingga dia tidak memenuhi hak-hak umat, hak-hak manusia, hak-hak hamba Allah, dan tidak pula dia kemudian eksis di masyarakatnya tapi dia lupa dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada orang yang alim, yang tahu ilmu seperti yang dikatakan di bagian akhir tadi, yang dia tahu apa yang tahu tentang Allah tapi lupa dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, atau lupa dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kadang baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia, atau sebaliknya dia baik kepada manusia namun dia tidak baik kepada Allah, yakni ketika dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka fal yandur kaifa yadkhul, maka hendaknya dia harus mengetahui bagaimana dia masuk antara Allah dan hambanya. Apa yang dia ketahui dari Allah, itulah yang hendaknya dia sampaikan kepada umat, dan itulah yang hendaknya dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang ngerti, maka dia harus menjalankan apa yang dia ketahui dari apa yang Allah ajarkan kepadanya, dan dia juga harus mengingatkan umat dan mengajarkan kepada umat apa yang dia ketahui. Hadza wallahu taala alam. Wa qala Abu Ja'far Muhammad ibnu Ali rahimahullah, berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullah, wallahi la mautu alimin ahabbu ila iblis min mauti sab'ina abidan. Ini dalam kitab Sifatus Safwah. Beliau Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullah mengatakan, demi Allah, kematian seorang alim itu lebih disukai oleh iblis daripada 70 orang ahli ibadah yang meninggal dunia. Kenapa? Karena seorang yang alim dia penghalang bagi iblis di dalam
propagandanya, dakwahnya untuk menyesatkan manusia. Hari ini iblis dia menyesatkan orang yang alim dengan ilmu dan bermanfaat ilmunya, dia mengajak umat untuk kembali kepada jalan Allah sehingga mereka bertobat dari dosanya. Maka sia-sia apa yang dikerjakan oleh iblis. Dia telah menyesatkan manusia, kemudian dia diajak kembali kepada Allah dengan bertobat. Maka dia kehilangan, artinya upayanya sia-sia. Namun sebaliknya orang yang ahli ibadah namun dia tidak berilmu, maka mudah akan dibawanya kepada kebid'ahan. Karena orang yang ahli ibadah tidak berilmu, maka dia hanya memiliki semangat untuk taat kepada Allah, namun tidak didasari ilmu, sehingga mudah dibawa kepada penyimpangan. Diajaknya ia menambahkan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu diberinya hiasan di dalam dirinya bahwa ini baik, ini ibadah, ini mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga itulah para ulama mengatakan tentang orang yang seperti ini, yakni bahwa taubatnya orang yang ahlu bid'ah itu susah diharapkan. Sedangkan ahlu maksiyah masih lebih mudah. Ahlu maksiyah dia tahu bahwa ini dosa. Seorang pencuri dia tidak akan mencuri terang-terangan. Seorang pelacur tidak akan menunjukkan identitasnya di hadapan manusia. Selalu dia akan menyembunyikan. Kenapa? Karena dia tahu ini kemaksiatan. Dia tidak suka itu dilihat oleh orang lain. Namun seorang ahli ibadah, jangankan dia menyembunyikan, bahkan dia mengajak orang lain untuk melakukan apa yang dia bid'ahkan. Karena dia beribadah dengan amalan bid'ah dan meyakini itu sebagai bentuk ibadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan satu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan berulang kali dalam setiap khutbah beliau, di awal khutbah, kalau tidak dikatakan setiap kali pembukaan khutbah, paling tidak dikatakan mayoritas, kebanyakan dari pendahuluan khutbah beliau selalu mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dan itu sebagai sebuah peringatan yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabatnya sepanjang beliau di dalam khutbah-khutbah Jumat maupun khutbah-khutbah lainnya. Maka bagaimana tidak tertanam tentang sunnah dan tentang bahayanya dan jeleknya bid'ah pada diri para sahabat. Karena mereka setiap kali mendengar khutbah Nabi, hampir selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan itu adalah amalan ibadah yang baru. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, penyimpangan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Maka sekecil apapun, kata Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi bin Hadi, beliau Al-Madkhali, beliau mengatakan sekecil apapun yang namanya bid'ah itu dhalalah. Karena Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu ada kesesatan. Mau kecil, mau besar, mau sedang, semua bid'ah itu adalah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ancamannya adalah neraka. Maka ini sebuah peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebid'ahan serupa ini banyak menimpa pada ahli ibadah yang tidak memahami ilmu di dalam beragama, sehingga ia melakukan ibadah sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya dan bukan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, apabila ada 70 orang ahli ibadah meninggal, iblis tidak gelisah, tidak senang. Iblis tidak senang. Kenapa? Karena mereka tidak menghalangi. Orang ahli ibadah juga tidak akan mengajak umat untuk mengajak kepada Allah, karena mereka akan lebih sibuk dengan dirinya di dalam ibadah-ibadahnya. Meskipun dia beribadah dengan ibadah yang benar, namun kalau dia hanya beribadah dan tidak mengajak umat kepada ketaatan dan kepada sunnah, maka tidak mengganggu program iblis.
tidak mengganggu, tidak menghalangi program iblis. Maka yang paling dibenci oleh iblis adalah orang-orang yang alim, yang berilmu, apalagi yang banyak ngomong dengan sunnah. Maka ini yang paling dibenci. Dan juga orang-orang yang termasuk yang menjadi anak buah iblis juga gerah kalau mendengar orang yang suka membicarakan tentang ilmu yang hak, tentang tauhid, tentang kesyirikan. Makanya kalau mendengar ada satu alim meninggal dunia, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang yang alim meninggal dunia, iblis sukanya luar biasa dibandingkan kalau ada 70 orang yang ahli ibadah meninggal dunia. Abu Ja'far Muhammad bin Ali rahimahullahu ta'ala, beliau juga mengatakan, alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdalu min alfi abidin. Seorang alim, yang dikatakan alim ini adalah yang yuntafa'u bi'ilmihi, yang ilmunya bermanfaat. Yakni ilmu yang bermanfaat, yaitu orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Antara ucapan dan perbuatannya sejalan, sama. Orang yang alim seperti ini yang bermanfaat ilmunya afdal, itu lebih utama min alfi abidin, dari 1000 ahli ibadah. Karena 1000 ahli ibadah dia hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan orang yang berilmu dia akan memberikan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lainnya. Karena orang ahli ibadah yang tidak berilmu, bila dia berbicara tentang agama, bisa jadi dia justru menyesatkan umat. Maka di sini seorang yang beribadah harus memiliki dasar ilmu sehingga dia mengajarkan yang benar. Karena orang yang ahli ibadah yang berilmu, ibadahnya ketika dicontoh orang lain tidak akan membawa kepada kesesatan. Sedangkan orang yang ahli ibadah tanpa ilmu, maka ketika orang lain menirunya, maka sama membawanya kepada kesesatan ketika ibadahnya tidak sesuai dengan ilmu yang diperintahkan. Wa qala Hilal bin Khabbab, qultu li Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma alamatu halakin nas, qala idza dhahaba ulama'uhum. Berkata Hilal bin Khabbab, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair rahimahullah, ma alamatu halakin nas, apa tanda dari kebinasaan manusia? Artinya apa ciri kalau manusia itu binasa? Berkata beliau, idza dhahaba ulamahum, kalau para ulamanya sudah pergi, maksudnya sudah meninggal dunia. Kalau para ulamanya habis, para ulamanya habis di satu kaum, maka binasalah kaum tersebut. Karena tidak akan ada yang mengingatkan tentang kebaikan dan keburukan. Maka disinilah bencana bagi manusia ketika tidak ada ulama di tengah mereka. Sehingga seseorang akan mengangkat orang lain untuk dijadikan sebagai ulama, sebagai imamnya. Kemudian dimintai fatwa, dan kemudian akan berfatwa dengan kitab Injil daripada dengan Al-Quran. Dan itulah yang kenyataannya. Ketika satu kaum, ketika mereka sudah menjadikan ulama di kalangan yang bukan alim, maka dia akan mengambil yang bukan semestinya, bukan orang yang mengerti agama. Dan ini akan menjadi bencana bagi umat manusia. Apalagi kalau ucapannya didengarkan oleh umat, terutama umat yang juga sama tidak taunya. Maka yastaftuna wa yuftuna fa'adallu fadallu. Mereka dimintai fatwa, lalu mereka berfatwa bi ra'yihi, bi aklihi, dengan akalnya. Wa yufti bi ra'yi wa aklihi fadalla wa adallu. Maka dia sesat dan menyesatkan orang lain. Dan ini yang berbahaya. Yang sebentar lagi juga katanya Borobudur mau dijadikan tempat ibadah. Berkata Ibnu Muhairiz rahimahullahu ta'ala, kunna nara annal amala afdalu minal ilmi, wa nahnu al-yawma ilal ilmi ahwaju minna ilal amal. Kata Ibnu Muhairiz rahimahullah, dahulu kami berpendapat, memandang bahwa amalan itu lebih utama daripada ilmu. Kenapa dahulu berpendapat seperti itu di kalangan para ulama? Karena mereka pada waktu itu ilmu begitu banyak, artinya begitu banyak ulama, sehingga mereka beramal bisa mencontoh dari amalan para ulama.
Sehingga mereka beramal dengan melihat daripada para ulama, meneladani para ulama. Sehingga ilmu itu ibaratnya sesuatu yang biasa, yang merata. Ya, ini di kalangan para sahabat, para tabi'in, ini mereka lebih banyak beramal. Kenapa? Karena ilmu tersebar di mana-mana. Namun wa nahnul yaum, namun kita sekarang, beliau mengibaratkan kepada masa-masa terdahulu, yakni di kalangan para sahabat dan para tabi'in, dan beliau kemudian ibaratkan pada diri kondisi beliau pada saat itu, yakni ketika terutama di masa tua, melihat ketika banyak orang yang beramal tanpa ilmu. Maka beliau mengatakan wa nahnul yauma ilal ilmi ahwaj minna ilal amal. Maka pada hari ini kita lebih butuh ilmu daripada butuh amalan. Karena tidak ada faedahnya orang beramal bila tidak didasari dengan ilmu yang benar. Ya, amalannya akan menjadi sia-sia. Amalannya justru akan bisa menjatuhkannya kepada dosa ketika ia beramal tanpa dasar ilmu. Yani ketika melihat orang-orang sudah mulai beramal dengan tanpa ilmu. Itu di masa-masa terdahulu, di generasi-generasi yang masih dekat masanya dengan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan masih banyak para a'immah, para ulama. Bagaimana dengan zaman sekarang, terlebih lagi di negeri yang ulamanya adalah lulusan gereja? Maka ini artinya lebih mengerikan lagi ketika seorang beramal tanpa ilmu, dan seorang hanya berilmu dengan melihat dari orang yang mereka beramal tanpa ilmu. Maka kesesatannya tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Dan inilah yang harus kita waspadai, terutama di zaman akhir-akhir ini. Maka sungguh kita lebih membutuhkan ilmu daripada amalan. Artinya kita harus memperbanyak ilmu, dan amalan kita harus kita sesuaikan dengan ilmu. Sehingga ketika kita belum tahu ilmunya, maka jangan beramal. Itu maksudnya, lebih butuh kepada ilmu daripada kepada amalan. Maknanya jangan kita seenaknya beramal tanpa mengetahui ilmunya. Waqala Muhammad ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, dan ini perkataan Muhammad bin Sirin ini sangat masyhur, sering dikutip oleh para asatid, para khutbah. Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, yakni al ilmu bil kitab wal ilmu bis sunnah. Ini adalah din, agama. Fangduru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan guru siapa yang kamu ingin ambil ilmunya untuk agamamu. Fangduru, lihatlah, perhatikan, amman ta'khudhu dinakum, dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maknanya kalau mau mengambil seorang guru untuk agama kita harus hati-hati, terutama di zaman ini. Di zaman ini karena kadang dengan mudahnya seseorang dijadikan tokoh, kemudian dijadikan sebagai panutan, sementara dia bukan orang yang memiliki kemampuan, kompetens untuk menjadi panutan. Dan kadang umat lebih suka memilih untuk guru mereka. Mereka buat gurunya untuk diri mereka, daripada mereka mencari siapa guru yang benar-benar berilmu. Di zaman dulu orang begitu hebatnya sampai bepergian jauh untuk mencari seorang yang benar-benar alim, yang bisa mengajarkan ilmunya, yang bersumber dari sumber kebenaran kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ala fahmi salafis saleh, dan pemahaman mengikuti pemahaman salafus saleh. Namun di zaman ini ilmu itu begitu mudah, namun begitu banyak orang mensalahgunakan ilmu, mensalah tafsirkan ilmu. Mereka berpegang kepada Quran was sunnah sampai saking sudah hafalnya akhirnya berpindah kepada kitab Injil misalnya. Ini karena begitu mudahnya, namun tidak memahaminya dengan cara yang benar,
tidak memahaminya melalui pemahaman yang benar. Dan siapa yang bisa memahamkan agama ini dengan benar? Al-ulama al-warithun di warathatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mewarisi ilmu Nabi. Al-warithuna li ulumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menjadi para pewaris Nabi. Para pewaris Nabi ini bukan titel bagi setiap orang yang digelari dengan ulama. Namun justru kredibilitas tahu bahwa sungguhnya seorang itu baru bisa digelari dengan ulama bila dia hanya mewarisi ilmu Nabi. Apa maknanya mewarisi ilmu Nabi? Hanya mengambil apa yang diajarkan Nabi dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi di dalam memahaminya. Tidak cukup kita hanya mengetahui riwayat dari Nabi tanpa kita mengetahui bagaimana Nabi memaksudkan dengan sabdanya. Dan siapa yang paling tahu tentang maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka banyak berbicara tentang pengamalan dan juga bagaimana Nabi menerapkan riwayat-riwayat atau sabda-sabdanya. Sehingga akhbar atau athar dari para sahabat itu sangat penting, karena apa yang mereka sampaikan merupakan pemahaman yang benar terhadap apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah jembatan kita untuk memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menguasai perkataan dan penjelasan dari para sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para al-ulama al-warithun di ilmin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama yang warathatul anbiya, yang mereka menjadi para pewaris Nabi. Maka inilah kita di sini zaman ini harus waspada. Jangan karena penampilannya sama kita ambil ilmunya. Jangan karena dia mengatakan qala Allah qala Rasulullah kita ambil ilmunya. Harus kita lihat bagaimana dia mengamalkan ilmu itu dan dari mana sumber dia menjelaskan ilmu tersebut. Semoga Allah membimbing kita kepada ilmu yang benar dan juga membimbing kita kepada pengamalan terhadap ilmu yang benar. Wa an Makhulin rahimahullahu ta'ala qala, dari Makhul rahimahullah beliau berkata, man lam yanfa'hu ilmuhu darrahu jahlu. Orang yang tidak memberikan manfaat ilmunya, artinya orang yang ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya, darrahu jahlu, kebodohannya akan membahayakan dirinya. Yakni orang yang dia mengetahui banyak hadis, banyak riwayat, namun tidak memahami dengan baik dan benar, sehingga kebodohannya terhadap pengertian yang benar pada ilmu yang dia miliki akan membahayakannya. Dia berdalilkan dengan Quran dan Sunnah, namun perbuatannya tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala qal, beliau mengatakan dengan kalimat yang semisal, hampir mirip, al-ilmu in lam yanfa'ka darraka. Ilmu kalau tidak memberikan manfaat bagimu maka akan membahayakanmu. Ini juga maknanya ketika seorang itu mempelajari ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka ini akan membahayakan dirinya. Yakni dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumul qiyamah nanti, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika manusia tidak juga manfaat harta dan anaknya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yaitu yang mengamalkan ilmunya, yakni orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia pelajari dari kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya ada 4 perkara yang kelak akan ditanyakan oleh Allah kepada kita di akhirat nanti, yang diantaranya akan ditanyai tentang ilmunya. Madza amila bihi,
apa yang sudah diamalkan dari ilmunya itu. Maka darroka, yakni ilmumu yang tidak bermanfaat bagimu akan membahayakanmu. Ilmu yang tidak bermanfaat yang tidak kita amalkan. Kita tahu perkara halal haram, perkara sunnah dan bid'ah, perkara tauhid dan syirik, namun tidak kita amalkan, maka kita akan terjatuh kepada bahaya. Wa qala aidan rahimahullah, yakni Sufyan ibn Uyainah rahimahullah juga mengatakan, laisal alimul ladzi ya'riful khaira wasyarra, innamal alimul ladzi ya'riful khaira fayatba'uhu wa ya'rifus syarra fayajtanibuhu. Orang yang alim bukanlah orang yang mengerti tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi orang yang alim itu sungguhnya hanyalah orang yang mengetahui yang baik dan ia mengikuti kebaikan itu. Ia mengetahui yang buruk dan ia menjauhi yang buruknya itu. Kita akan lanjutkan ba'da adzan isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan masih perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Yakni beliau mengatakan, qala ba'dul fuqaha, ada sebagian ahli fikih al-fuqaha
berkata, kana yuqal, dahulu sering dikatakan, al ulama'u thalathatun, bahwa para ulama itu ada 3 macam, ada 3 golongan. Al alimu billah, wa alimun bi amrillah, wa alimun billah, wa alimun bi amrillah, wa alimun billah wa bi amrillah. Ada orang yang mengenal Allah, berilmu tentang Allah, orang yang alimun billah. Wa alimun bi amrillah, orang yang berilmu tentang perintah-perintah Allah, tentang perkara-perkara dari Allah. Wa alimun billah wa bi amrillah, dan ada yang ketiga, yaitu orang yang mengenal atau mengetahui tentang Allah dan juga mengetahui tentang perkara-perkara Allah atau perintah Allah. Ada punya dimasukkan al-'am, fa ammal 'alimu bi amrillah, orang yang mengetahui tentang Allah, yakni yang kenal Allah, fa huwa alladhi fa ammal 'alimu bi amrillah. Yang pertama disebutkan fa ammal 'alimu bi amrillah, orang yang mengenal tentang perintah Allah, fa huwa alladhi ya'lamu sunnah wa la yakhafullah. Orang yang mengenal sunnah namun dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini sunnah, dia tahu ini ada dalilnya, ada dasarnya, namun dia tidak mengikutinya, dia tidak mengambilnya, bahkan kadang menentangnya. Nah, malah lebih suka kalau yang itu dari kitab Injil. Wala yakhafullah, tidak takut kepada Allah, artinya tidak beramal dengan ilmu yang dia ketahui. Dia menolak untuk mengamalkan. Wa ammal alimu billah, adapun orang yang alim billah, orang yang mengenal Allah, fa huwa alladhi yakhafullah wa la ya'rifu sunnah. Dia adalah orang yang kenal kepada Allah, mengetahui tentang Allah, tentang hak-haknya, tapi tidak kenal sunnah. Artinya dia tahu Allah Rabbnya, dia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, namun dia tidak mengenal sunnah, yakni tidak mengenal ilmu yang menjelaskan, menerangkan tentang Allah dengan secara benar, dan juga apa yang menjadi hak-hak Allah, sehingga dia beramal kadang bisa lepas daripada kebenaran, tapi ini masih memiliki rasa takut kepada Allah. Wa ammal alimu billahi wa amrillah, wa bi amrillah, dan orang yang mengenal Allah, tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah-perintah Allah, fa huwal ladzi ya'lamu sunnata wa yakhafullaha. Ini yang sempurna, yang mengenal, yang takut kepada Allah dan dia mengenal sunnah, atau dia yang mengenal sunnah dan menyebabkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawati, dan dia akan diseru, disebut atau dipanggil sebagai orang yang agung, yang mulia, atau juga bisa dimaknai didoakan dengan kemuliaan fi malakutis samawati, tapi lebih tepatnya dia yang akan sering disebut-sebut namanya sebagai orang yang besar di hadapan para malaikat kerajaan langit, yaitu para penghuni kerajaan langit, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla. Maka di sini mengetahui ilmu saja, mengetahui perkara-perkara hukum saja, itu tidak cukup kalau kita tidak mengenali apa yang menjadi hak Allah. Mengenal Allah saja tetapi tidak dibarengi dengan mengenali apa yang Allah perintahkan dan Allah larangkan, ini juga kurang sempurna. Maka kesempurnaannya ketika kita mengetahui apa yang Allah ajarkan kepada kita tentang perintah dan larangan, tentang anjuran dan yang tidak dianjurkan, serta mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenali Allah Tabaraka wa taala, ini adalah gerbang untuk menuju mahabbatullah dan khasyatullah, takut kepada Allah. Namun mengenal Allah saja itu juga tidak sempurna kalau tidak mengetahui apa yang menjadi hak Allah, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Maka mengenal Allah itu sesuatu yang wajib agar kita memiliki rasa takut kepada Allah dan juga memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengagungkan Allah dengan cara yang benar, yaitu ketika kita mengetahui amrullah, yaitu perkara-perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka yang demikian ini dia yang akan kelak disebut-sebut namanya di hadapan Allah tabaraka wa taala. Naam, fadhal man yaqra ba'da. Wa an mas'al qala li Abdul A'la At-Taimi rahimahullah, inna min utiya min al-ilmi ma la yakfihi li khalqi an la ma la yubkihi li khaliqi alla yakuna utiya minhu ilman yanfa' la khaliqun alla yakuna utiya minhu ilman yanfa'uhu ma la yakfihi li khaliq la khaliqun alla yakuna utiya minhu ilman yanfa'uhu. wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, al-a'malu sayyi'ah da'u wal ulama'u dawa'u wa idza fasada al-ulama'u faman yashkuda. wa qala aidan rahimahullah, al-alimu tabibuddin wal ilhamu da'uddin wa idza jadaba at-tabibu da' ila nafsihi famata yudawi ghairu. wa qala aidan rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi faman thumma fadala walaula dzalika lakana kasa'il asya'. wa min thamma fuddila famin thamma fuddila walaula dzalika lakana kasa'il asya'. wa qala aidan rahimahullah, innama huwa talabahu thumma hafizahu thumma amala bihi thumma nasharahu. wa qala aidan rahimahullah, awwalul ilmi sumtu wasani al-asma'u lahu al-istima'u lahu al-istima'u lahu wa hifdhuhu wa thalithu amalu bihi wa rabi'u nashruhu wa ta'limuhu. wa qala aidan rahimahullah, al-hadithu aktsaru min al-dhahabi wal fiddati wa laysa judra wal fitnatul hadithu ashaddu min fitnatil dhahabi wal fiddah. Fitnatul hadithi ashaddu min fitnatil dhahabi wal fiddah. wa qala aidan, inna hadzal haditha izun man arada bihi dunya wa man arada bihi al-akhirah wa akhirah. wa sahha an Rabi' rahimahullah qala, al-ilmu wasilatu ila kulli fadilah. Nah, dan dari Mas'ari dia berkata, aku bertanya kepada Abu A'la At-Taimi rahimahullah, sesungguhnya siapa yang diberi ilmu dan tidak menjadikannya menangis pada Allah, menangis kepada Allah, dan tidak menangis karena Allah,
La khaliqun, artinya la khaliqun itu maka sungguh lebih jauh lagi dia. Maka dia sungguh lebih jauh lagi. Atau la khaliqun, sungguh dia menjadi pasti Allah yakuna utiya minhu ilman yanfa'u. Artinya dia lebih bisa dipastikan bahwa dia tidak akan diberi Ilmu yang bermanfaat. iya. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, amal jelek adalah penyakit dan ulama adalah obat. Maka jika ulamanya rusak, maka siapa yang akan menjadi obat? Yang mengobati penyakit, yang akan menyembuhkan penyakit siapa? Dan berkata pula Sufyan Ats-Tsauri, orang alim adalah dokter agama dan dirham adalah penyakit agama. Dan jika dokter itu sudah mengambil penyakit untuk dirinya, maka siapa yang akan menyembuhkan selainnya? Maka kapan dia bisa menyembuhkan orang lain? Kalau dia sudah menarik penyakit itu kepada dirinya, maka kapan dia akan menyembuhkan orang lain? Dan berkata pula Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa mencari ilmu, Sesungguhnya ilmu itu dicari agar Allah liyuttaqallahu bihi, yaitu untuk dijadikan untuk bertakwa kepada Allah, itu bahasanya lah. Famin thamma fuddila, maka daripada itu dia akan dimuliakan. Maka kalau bukan sebab itu, maka ilmu itu seperti yang lainnya, barang lain. Artinya dengan sebab ilmu itu menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah dan Allah ditakwai, maka karena itulah ilmu itu memiliki keutamaan. Sebab kalau tidak demikian, maka ilmu sama dengan yang lain, tidak memiliki keutamaan apa-apa. Nah, keutamaan ilmu itulah yang membuat Allah ditakwai. Dan berkata juga Sufyan Ats-Tsauri, innama huwa talabuhu thumma hifdhuhu thumma al-amalu bihi, dicari kemudian dihafalkan, kemudian diamalkan, kemudian disebutkan. Iya. Dan berkata pula Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu itu adalah diam. Dan yang kedua adalah mendengar, kemudian menghafal, dan yang ketiga adalah beramal dengannya, dan yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Nah. Dan berkata pula Sufyan Ats-Tsauri, hadis itu lebih utama daripada emas dan perak. Kalau tidak ditinggalkan, hadis itu lebih banyak nilainya dari emas dan perak, walaysa yudrak, dan tidak bisa diperoleh. Fitnatul hadis, dan fitnahnya yang hadis lebih besar daripada fitnahnya emas dan perak. Dan berkata pula Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya hadis ini adalah kemuliaan. Maka barang siapa yang mencarinya karena dunia,
maka dia akan mendapatkan dunia. Dan barang siapa yang mencarinya karena akhirat, dia akan mendapatkan akhirat. Dan berwasoha dan telah sahih dari Rabi rahimahullah, dia berkata, ilmu itu adalah wasilah pada seluruh kebaikan. Ya, ilmu itu adalah wasilah bagi segala keutamaan, jalan untuk mendapatkan segala keutamaan. Nah, dari Mas'ar beliau berkata, qala li Abdul A'la At-Taimi rahimahullah, telah berkata kepadaku Abdul A'la At-Taimi rahimahullah. yakni beliau mengatakan apa? Abdul A'la At-Taimi mengatakan kepada Mas'ar atau Mis'ar, inna man utiya minal ilmi ma la yubkihi la khaliqun alla yakuna utiya minhu ilman yanfa'uh. Sungguhnya orang yang diberi ilmu namun tidak membuatnya menangis, sungguh berarti dia yakni lebih pasti untuk tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Artinya tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan ilmunya itu. Alla yakuna utiya minhu ilman yanfa'u. Jadi ilmunya orang yang kayak gitu tidak bermanfaat kalau sampai dia tidak menangis dengan ilmunya. yakni tidak pernah menghayati apa yang dia ajarkan. Di sini banyak disebutkan tentang Abdul A'la At-Taimi. Beliau sampai disebutkan di sini ada sambungan perkataannya, di anna Allah tabaraka wa ta'ala na'atal ulama. Karena Allah tabaraka wa ta'ala yakni menyebutkan sifat-sifat para ulama. Allah berfirman, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu ya sebelumnya, yakni sebelum mereka ini, idza yutla 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka yakni ayat-ayat Allah, yakhruna lil adqani sujada, maka mereka akan tersungkur dengan bersujud yakni dengan wajah mereka. Nah, ayat ini menunjukkan betapa bahwa ilmu itulah yang bermanfaat adalah yang bisa membuat seseorang itu menangis, yaitu dia takut kepada akhiratnya, mengkhawatirkan dirinya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dari Mis'ar dan dari Ibnu Abu Usamah dan Ibnu Mis'ar, keduanya dari Mis'ar, mereka berkata, kana Abdul A'la At-Taimi yaqulu fi sujudi. Abdul A'la At-Taimi beliau sering membaca di dalam sujudnya, Rabbi zidna laka khusyu'an kama zada a'da'uka laka nufuran wala takubbanna wujuhana fin nari min ba'di sujudi laka. Wahai Rabb kami, tambahkanlah zidna laka khusyu'an, tambahkanlah kepada kami rasa ketundukan kami kepadamu, sebagaimana zada a'da'uka laka nufuran, sebagaimana musuh-musuhmu semakin menjauh darimu. Wala takubbanna wujuhana, dan janganlah engkau telungkupkan wajah-wajah kami ke dalam neraka setelah mimba disujudi laka, setelah kami bersujud kepadamu. Satu ungkapan yang sangat indah dari Abdul A'la At-Taimi, yakni meminta kekhusyuannya kepada Allah itu tidak sebatas itu, namun semakin khusyuk sehingga bisa benar-benar merasakan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan diibaratkannya yaitu meminta kepada Allah ketundukan yang luar biasa, sebagaimana orang-orang yang mereka menjadi musuh Allah itu semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau meminta supaya beliau semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka, yang kufur kepada Allah, musuh-musuh Allah akan semakin jauh dari Allah, akan semakin jauh dari Allah. Namun orang-orang yang khusyuk, maka mereka lebih menginginkan semakin tunduk dari setiap harinya. Yakni sehingga apabila kita di dalam menuntut ilmu, namun ilmu itu tidak membuat kita bertakwa, yakni membuat kita takut, membuat kita menangis, ya artinya tidak menambah kita bertakwa kepada Allah, tidak menambah kita semakin takut terhadap ancaman siksa Allah, maka sungguh dia tidak akan diberi ilmu yang bermanfaat.
Kemudian juga diriwayatkan dari Abdul A'la, beliau berkata, "Idza jalasa qaumun falam yadhkuru al-jannata walan nara, qalatil malaikata aghfalu al-'azimatain." Apabila suatu kaum duduk namun mereka tidak menyebut tentang surga dan neraka di dalam majelisnya, maka para malaikat akan berkata, "Aghfalul 'azimatain," mereka telah melalaikan dari dua perkara yang besar. Ini banyak sekali perkataan dari Abdul A'la yang di sini sampai beliau sering meminta kepada Allah, Allahumma innal jannata wan nara, apa ini? Laqanata as-sam'a min bani Adam. Fa idza sa'ala ar-rajulu al-jannata qalat Allahumma adkhilhu fiyya, wa idza ista'adha minan nar qalat Allahumma a'idhu minni. Ini juga diriwayatkan dari Abdul A'la, beliau berkata, sungguhnya surga dan neraka laqanata as-sam'a, yakni masuk ke dalam telinga dari anak Adam. Maka apabila seorang anak Adam itu atau mendengarkan, yakni dari ucapan dari anak Adam, maka apabila anak Adam itu berkata, berdoa memohon surga kepada Allah, maka surga itu akan berkata Allahumma adkhilhu fiyya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, maka neraka itu akan berkata Allahumma a'idhu minni, ya Allah jauhkanlah, lindungilah dia dariku. Ini tentang Abdul A'la dan perkataan-perkataannya. Namun yang berkaitan dengan ilmu di sini, bahwa ilmu yang tidak membuat seorang itu semakin bertakwa kepada Allah, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau berkata, al-a'malul as-sayyi'atu da'un, bahwa amalan jelek itu penyakit. Amal jelek itu penyakit. Wal ulama'u dawa'un, dan para ulama itu adalah obatnya. Para ulama itu adalah obatnya. Fa idza fasadal ulama faman yashfidda. Kalau para ulamanya sudah rusak, obatnya rusak, sudah expired, faman yashfidda, lalu siapa yang akan menyembuhkan penyakit? Kalau ulamanya sendiri sudah rusak. Maka ini gambaran bagaimana ulama yang selalu mengutip dan meyakini dari kitab Injil. Wa qala aidan rahimahullah, yakni Sufyan Ats-Tsauri, al-alimu tabibuddin wad dirhamu da'uddin. Orang yang alim itu adalah dokter agama, yakni yang mengobati agama orang lain. Wad dirhamu da'uddin, da'uddain, dan dirham itu adalah obatnya utang. Kalau orang utang itu yang obatnya uang, dirham. Fa idza jadabat tabibu adda ila nafsi famata yudawi ghairahu. Kalau Da'uddin, ini bukan dain. Dan dirham itu da'uddin, dan dirham itu adalah penyakit agama, kebanyakan, tidak seluruhnya. Fa idza jadabat tabibu adda, kalau dokter itu sudah mengambil penyakit ila nafsi kepada dirinya, famata yudawi ghairahu, maka kapan dia akan mengobati orang lain? Maksudnya ketika seorang ulama seorang alim sudah meraih dunia, mencari dunia, hanya memikirkan dunia, maka kapan dia akan mengobati orang yang sakit, mengobati orang yang agamanya jelek, karena dia sendiri sudah sakit. Karena dirham itu da'uddin, dirham uang itu, harta itu penyakit bagi agama. Kalau si dokternya sudah terkena penyakit, maknanya kalau orang yang alimnya, yang semestinya dia menjadi tabib bagi agama, menjadi penyembuh bagi penyakit agama, dia terkena penyakit, yaitu terkena penyakitnya karena sudah menginginkan dunia, maka kapan dia akan mengobati orang lain? Karena dia sendiri sakit. Orang yang sakit tidak bisa mengobati orang lain. Wa qala aidan rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi famin thamma fuddila falaula dzalika lakana kasairil asya.
bahwa sungguhnya ilmu itu dicari untuk membuat dirinya bertakwa kepada Allah, atau agar Allah itu ditakwai, liyuttaqa bihillah. Famin thamma fudila, dari sebab itulah maka ilmu itu menjadi utama. Kenapa ilmu itu diutamakan? Kenapa ilmu itu utama? Karena dia mendorong seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula dzalika, kalau tidak karena itu, kalau seandainya ilmu itu tidak memiliki kebaikan bisa membuat orang itu bertakwa kepada Allah, lakana kasairil asya, maka ilmu itu sama dengan barang yang lainnya. Kalau seandainya ilmu itu tidak membuat seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka sungguh berarti ilmunya sama dengan barang lainnya, tidak memberikan faedah, tidak memiliki keutamaan. Karena keutamaan ilmu adalah ketika dia dapat menyebabkan pemiliknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan rahimahullah, dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala juga beliau mengatakan innama huwa talabuhu, ilmu itu yaitu dicari, tsumma hifdhuhu, kemudian dihafalkan, tsumma al-amalu bihi, kemudian diamalkan, tsumma nashruhu, kemudian disebarkan. Ini jelas dikuatkan lagi kepada perkataan beliau sesudahnya. Beliau mengatakan juga awalul ilmi as-sumtu, ilmu, tahapan ilmu itu orang pertama kali diam karena nggak tahu, maka diam itu adalah ilmu. Ketika orang tidak tahu dan tidak berbicara, itu ilmu. Seperti perkataan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, al ilmu itu adalah ma qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Dan yang ketiga adalah wallahu a'lam. Ilmu itu tiga, yakni apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga wallahu a'lam. Ketika seorang tidak tahu tentang satu perkara agama, maka dia mengatakan Allah yang tahu, itu ilmu. Nah, maka di sini namanya al ilmu awwaluhu as-sumtu. Kalau kita pertama kali tahapan ketika bodoh tidak tahu, maka ilmunya adalah diam, jangan ngomong. Kalau orang tidak tahu ngomong agama, maka itu menjadi penyakit, merusak. Tsumma hifdhuhu, kemudian menghafalnya. Nah, kemudian awalul ilmi as-sumtu, watsani al-istima'u lahu wa hifdhuhu. Nah, ketika kita bodoh, diam. Nah, kemudian bagaimana supaya dapat ilmu? Mendengar. Setelah mendengar, kita menghafalkan apa yang kita dengar. Kita hafalkan baik dengan lafdinya maupun maknawi. Menghafal secara lafdinya itu kita hafalkan perkataannya sampai semirip mungkin. Kalau maknawinya kita paham maksudnya dan kita ingat isinya, tidak harus kita hafal lafadznya. Maka termasuk perkataan para ulama, di antaranya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, yakni orang menghafal Quran itu kadang-kadang tidak harus hafal lafadznya, namun ketika dia hafal terhadap kandungan Al-Quran itu, mana perintah, mana larangan, mana anjuran dan mana yang dimakruhkan dan seterusnya, mana peringatan dan mana kabar berita gembira, maka dia sungguhnya termasuk orang-orang yang dikatakan ahlul Quran wa khasatuh, termasuk orang-orang yang yakni orang-orang ahlul Quran. Jadi meskipun dia tidak menghafal 100%, tapi memang orang yang hafal Quran dan yang memahami isinya itu tentu lebih utama daripada orang yang hanya memahami isinya namun tidak menghafalnya. Namun yang lebih utama lagi adalah yang menghafalnya, mengerti isinya dan mengamalkannya. Makanya di sini yang kedua adalah al-istima'u lahu wal hifdhuhu, mendengarkan ilmu kemudian menghafalkannya. Watsalitsu, nah ketiga setelah hafal, al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang ketiga adalah mengamalkannya, tahapan memperoleh ilmu, urutan memperoleh ilmu. Warabi'u, nah, ketika sudah kita mengamalkan untuk diri kita, baru kita berkewajiban nashruhu wa ta'limuhu, menyebarkan ilmu itu dan mengajarkannya. Maka dikatakan para ulama, kalau seorang itu berilmu dan dia sudah memahami dengan benar, kemudian dia sudah menghafalnya dan mengamalkannya, jangan bakhil dengan ilmunya.
yakni ajarkan, sebarkan ilmu itu kepada umat sehingga keselamatan itu merata kepada semua umat, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jangan egois, bahasa ulama seperti itu. Wa qala aidan rahimahullah, beliau juga berkata, al haditsu aktsar minadz zahabi wal fiddah wa laita yudrak. Hadis itu nilainya lebih besar daripada emas dan perak. Walaisa yudrak, dan sungguh nilai ilmu itu tidak akan pernah dapat dicapai oleh emas maupun perak. Artinya dibeli dengan harga berapapun tidak bisa. Ilmu itu sangat mahal, sampai digambarkan nilainya lebih tinggi daripada emas dan perak, dan emas dan perak ini tidak bisa mengejar. Nah, kalau dolar kan bisa dikejar itu, tapi kalau ilmu tidak akan pernah bisa dikejar. Ini maknanya. Wa fitnatul hadithi asyaddu min fitnatiz zahabi wal fiddah. Namun ujian hadis itu lebih berat daripada ujian pada emas dan perak. Maksudnya orang yang menghafal hadis banyak itu fitnahnya lebih besar daripada orang yang punya harta emas dan perak yang banyak. Paling orang yang banyak hartanya bermaksiat dia. Bermaksiatnya, atau paling tidak dia mungkin menghambur-hamburkan saja, atau dia bisa membagi-bagikan kepada orang lain. Fitnahnya ada, namun fitnahnya lebih kecil daripada fitnatul hadis. Ketika orang banyak hadis kemudian dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Oleh karenanya para ulama mereka sampai mengatakan bukan banyaknya hadis riwayat yang diperlukan, tetapi pengamalan terhadap hadis dan riwayat tersebut. Maka di sini nilai hadis itu bukan kita menghafalnya banyak-banyak, namun bagaimana kita memahami hadis-hadis yang kita pelajari untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan yang berikutnya, waqala aidan rahimahullah, inna hadal haditha izzun. Sungguhnya hadis ini adalah sebuah kemuliaan, wibawaan. Man arada bi dunya fa dunya. Maka orang yang menginginkan dunia dengan hadis, maka dia akan mendapatkan dunia. Ini termasuk fitnatul hadis. Di antara fitnah hadis yaitu ketika seorang memiliki hadis dan dia gunakan untuk memperkaya diri di dunia. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Wa man arada bihil akhirata fa akhirah. Namun barang siapa yang dia menginginkan dengan hadis yang dia pelajari itu menginginkan akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat, yaitu dia mempelajarinya, memahaminya, menghafalnya, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena orang yang menginginkan akhirat, dia akan dapat dunia, insya Allah. Itu janji yang pasti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang menginginkan dengan ilmu itu hanya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhiratnya, dan dia hanya mendapatkan sebatas yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dunianya. Wa sahha an Rabi'ah rahimahullahu taala qala al-ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Beliau Rabi'ah rahimahullah mengatakan ilmu adalah jalan kepada atau jalan untuk mendapatkan setiap kemuliaan. Segala kemuliaan itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu. Tapi tadi yaitu mendapatkan ilmu untuk difahami, dihafalkan, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia didoakan oleh para malaikat, disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimohonkan ampunannya oleh ikan di lautan, oleh semut-semut yang ada di dalam sarangnya, bahkan oleh semua binatang
binatang dan makhluk, batu-batu dan pohon pun memohonkan rahmat bagi orang-orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka inilah ilmu itu yang akan menghantarkan kepada kemuliaan. Bahkan ilmu adalah jalan tercepat menuju surga. Nabi SAW bersabda apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti suatu jalan, yakni berjalan keluar dalam rangka mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka ia mencari ilmu di dalam keluarnya itu, meniti jalannya itu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya dengan ilmu tersebut jalannya menuju surga. Maka ini sebuah kemuliaan besar. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rabi'ah rahimahullahu taala, al ilmu wasilatun ila kulli fadilatin. Naktafi bihadza, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.